pada dasarnya pengikut Yesus Kristus adalah memberitakan Injil, memberitakan berita kerajaan sorga kepada siapa saja Tuhan tuntun kita. Bagaimana kita memberitakan kalau kita tidak tahu tertulis di mana? Supaya kita tahu, kita wajib baca kitab suci 2 tiap hari. Supaya kita tahu di mana ayatnya. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, Bapa adalah satu. Itu harus kita tahu. Itu pokok dasar sebagai pengikut Kristus yang harus kita tahu. Dan harus kita tahu tertulis di mana. Sebab zaman sekarang, mulai dari zaman dulu, sudah ada tipe-tipe murid Yesus seperti Thomas. Sekarang pun begitu. Kalau kita bilang, hei, hanya Tuhan Yesus loh jalan kebenaran. Hei, hanya Tuhan Yesus loh satu-satunya jalan menuju surga. Bisa saja teman kita bilang, ah masa? Dari mana kau tahu? Kita bilang, baca Yohanes 14 ayat 6. Lalu lanjutkan dengan Yohanes 10 ayat 30. Jadi kita dibekali, kita tahu kalau kita memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Lalu setelah kita tahu bahwa hanya Yesus adalah satu-satunya jalan menuju surga, lalu kita sebagai pengikut Yesus Kristus, apa yang kita lakukan selagi kita masih di dunia ini? Apa yang harus kita tahu? Yang harus kita lakukan adalah memuji Tuhan Yesus. Memuji Tuhan Yesus. Kita harus bisa benar-benar mengajak jiwa kita, mengajak batin kita untuk memuji Tuhan Yesus. Tidak sekedar hanya bernyanyi, hanya suara. Benar-benar kita bisa merasakan bahwa Yesus itu ada di dalam kita. Untuk itu adik Angel tolong baca Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Jadi setiap apa yang kita bicarakan ada ayatnya. Karena di awal tadi Thomas berkata kepada Yesus, macam mana aku tahu jalan kemana kau pergi? Kira-kira logatnya begitu ya dalam bahasa kita. Nah, kita harus tahu. Coba adek baca Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 1 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dan ayat 2 dek. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupa lupakan segala kebaikannya. Iya, puji Tuhan. Jadi ada ayat firman Tuhan yang memerintahkan kita memuji Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Batin kita benar-benar harus memuji Tuhan. Jadi di saat kita nanti memberitahukan kepada teman, kepada orang tua, kepada tetangga, jikalau kita Tuhan izinkan, Tuhan tuntun menjadi pewartanya, menjadi mitranya Tuhan Yesus, kita harus tahu. Jadi kita tidak boleh hanya, oh Tuhan suruh puji, kita harus memuji dengan segenap jiwa, batin kita harus memuji Tuhan. Kalau kita tidak ketemu seperti Thomas, kalau kita seperti murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas, di mana itu? Kita harus tahu. Supaya tahu, kembali saya tekankan, baca firman Tuhan. Ingat, kita mau ujian, Kak Anda mau ujian aja, sampai larut malam, sampai subuh belajarnya. Puji Tuhan, hasilnya maksimal. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Baca firman Tuhan, sehingga kita tahu. Lalu setelah kita puji Tuhan dengan jiwa kita, dengan batin kita, kita masuk ke level berikutnya. Kita harus memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Di mana itu ayatnya? Tolong adik baca lagi untuk kita semua. Yohanes 4 ayat 23. Tolong ini benar-benar diingat ya ayat-ayatnya. Tidak hanya sekedar tahu. Ayo adik silahkan Yohanes 4 ayat 23. Kita belajar bersama-sama ya. Yohanes 4 ayat 23. Ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Sudah? Yes. Sekarang tiba saatnya kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tiba saatnya kita harus menyembah Tuhan Yesus, Bapa kita, dalam roh dan kebenaran. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Bukan hanya sekedar bernyanyi,
teriak-teriak, tidak. Segenap jiwa, segenap batin, kita sembah Tuhan Yesus yang adalah pemilik surga, yang adalah Raja surga, dalam roh dan kebenaran. Berarti kalau dalam roh dan kebenaran, sungguh-sungguh. Jadi tidak ada main-main. Saya senang dengan adik kita, semangatnya luar biasa. Teruslah setia melayani Tuhan Yesus ya adik ya. Kita semua sama-sama bersemangat. Setelah kita sudah menyembah Tuhan Yesus dengan segenap jiwa, dengan batin, dalam roh dan kebenaran, kita harus tahu kita ini siapa di hadapan Tuhan Yesus. Kita harus tahu. Kita sudah bekerja, kita sudah dapat gaji. Kita siapa sih ini di Bank BCA? Kita siapa sih di PT ini? Kita siapa sih di asrama ini? Atau Kristian, siapa sih saya di tengah-tengah rumah tangga ini? Dia harus tahu bahwa dia adalah anak saya. Tentu dia berhak mendapat fasilitas yang ada di rumah saya. Nah, kita pun harus tahu siapakah kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita ini adalah warga kerajaan sorga. Itu kita harus tahu, sehingga percaya diri kita di dunia ini akan tinggi, karena kita tahu kita adalah warga kerajaan sorga. Jangan sekedar tahu. Ayatnya di mana? Yuk, ada Angel, Kak Ana bantu tante. Kita buka Filipi 3 ayat 20. Setiap apa yang kita bicarakan, kita harus tahu ayatnya di mana. Filipi 3 ayat 20. Kita tahu bahwa kita adalah warga kerajaan surga.